A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Pagi hari ini kita masuk di juz ke 12 Ats-Tsani Asyar. Karena pembahasannya di awal dibuka dengan wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Desember Abang kakak masih ingat urutan yang paling bawah? Ini duit naik ke atas harta. Nampak tak? Kita naik ke atas namanya rezeki. Nah, 11 ayat 6 tuh posisinya di sini. 1, 2, 3. Dia sudah lumayan tinggi abang kakak. Tapi jangan GR maksud saya. Dalam bab rezeki itu abang kakak, buat yang sudah tahu materi ini, saya berharap abang kakak posisinya tuh menginformasikan ulang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu level pertama dah tuh. Nggak mampu, sudah mulai berani, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, sudah mulai kasih instruksi-instruksi kebaikan. Abang harusnya begini. Itu udah level antum nih yang ikut SMK tiap hari. Yad'una ilal khair. Kata-kata da'a yad'u. Bentar. Surat. Kita bahas dulu ya. Karena penyakitnya orang belajar nih ngerasa sudah tahu. 104. Nanti kita akan bahas 104 ya. 3. Nah, buka dulu ya. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Setelah yad'una ilal khair, mengajak, bisa jadi mengajak itu bentuknya inspirasi, bisa jadi mengajak itu bentuknya dengan perbuatan, bisa jadi mengajak itu bentuknya dengan hanya sekadar spill singkat aja yang sedang saya lakukan. Saya mengurangi gula lalu menggantinya dengan Stevie Pro misalnya gitu. Itu namanya mengajak. Tapi halus aja, tidak harus terang-terangan. Air mineral yang saya minum air mineral ini misalnya gitu. Nah, ini air mineral yang saya minum. Yad'una ilal khair. Tapi setelah yad'una ilal khair, antum garis bawahin ya. Saya yakin ayat ini antum usah-usah pada hafal semua nih. Tapi lihat flow-nya, urutannya. Setelah yad'una, baru ya'muruna. Ayo ikuti. Yad'una. Yad'una. Ya'muruna. Yad'una. Ya'muruna. Yanhauna. 3 urutan.
Wal takum minkum yad'una ya'muruna. Ada berapa tahap? 3. Yuk. Yad'una, ya'muruna, yanhauna. Berapa kali ngajak? Berapa kali perintah? Berapa kali ngelarang? Ngajak dan menyuruh, menginstruksikan itu dalam hal kebaikan itu 2 kali. Yad'una ilal khair, al-ma'ruf, al-munkar. Ini urutannya ketiga. Ini urutan 2, ini urutan 1. Nomor 1, kalau ketemu sama orang, kalau misalnya abang kakak tuh dalam proses berdakwah atau baru belajar di SMK lalu mau cerita sama orang, jangan langsung mungkar. Orang belum kenal siapa kau. Wah, ini kemarin habis ketemu sama Ayaman, semangat sekali. Langsung, haram, neraka jahanam. Wah, kau siapa? Belum. Pelan-pelan besti. Apa nomor 1? Yad'una. Bang, saya semenjak minum Vitabat sini, alhamdulillah, badan saya segar. Semenjak saya belajar, bang, saya pun masih belajar bang. Semenjak saya bangun subuh nih, alhamdulillah saya ngerasakan ketenangan luar biasa. Nah, itu namanya yad'una ilal khair. Dia sifatnya masih transaksional nih, masih cerita permen, manis-manis. Enak alhamdulillah semenjak saya nih maksa diri saya untuk jalan kaki sekian. Saya paksa diri saya untuk tidak makan yang berlebih-lebihan. Mirip serupa tapi tak sama Ustadz. Kalau sudah yad'una ilal khair, itu namanya ngajak. Dia sifatnya himbauan. Yad'una ilal khair. Mengajak, sifatnya himbauan. Tapi kalau sudah ya'muruna bil ma'ruf, itu sudah sampai di level instruksi, minimal tuh rekomendasi dan instruksi. Misal gini, kalau saya suruh antum nih, bagus antum pergi umroh. Nah, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Udahlah, ente nih banyak fitnahnya, jual aja mobil tuh. Umur udah cukup, apa lagi, nikahlah. Ah, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Bisa paham enggak kira-kira? Apa bedanya? Jadi kalau yad'una ilal khair tuh, ya namanya khair kan? Ya benda yang baik gitu aja. Benda-benda baik tuh ya kita inspirasikan, kita ceritakan, kita sampaikan ulang. Nah, abang-abang yang sudah kakak-kakak, yang sudah belajar, ya alhamdulillah, yang sudah belajar di SMK ini berulang-ulang, harus tahu nih, kapan saya harus yad'una ilal khair, kepada siapa. Nah, ini yang penting. Dakwah itu bukan tugasnya Ayaman. Dakwah itu tugas kita sebagai orang beriman. Siapapun wajib berdakwah. Antum berdosa kalau nyimpan ilmu sendirian. Apa manfaatnya antum bagi orang lain itu? Makan minum pakai tangan kanan, habis makan tupuk tengah. Ya kan? Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, ikut senang dengan kesenangan orang lain, mendoakan bisnis kawan. Itu namanya yad'una ilal khair. Ayo abang kakak, ini ada produk bagus, silakan beli di sini, pakai di sini. Ini baru buka launching. Abang kakak mungkin bukan brand ambasadornya, ndak harus MOU, tapi mempromosikan kebaikan itu bagian dari syiar. Itu yang bisa kita lakukan. Apa lagi? Sosial media kita harus jadi wasilah yad'una ilal khair. Terus apa lagi? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Sudah mulai ada stressing, penekanan.
Nah, kalau di internal kan biasa saya bilang ini instruksi. Ma'ruf itu levelnya benar. Kan biasa saya sering ngomong gini, tidak mungkin saya nyuruh antum masuk kuburan, masuk parit itu tidak mungkin. Tidak mungkin juga saya ngajak antum ke neraka. Apapun yang saya sampaikan di sini, itu saya ngajak antum berbuat baik, melakukan kebenaran. Nah, kata-kata melakukan, menginstruksikan kebenaran itu namanya ya'muru nabil ma'ruf. Engagement udah bagus, orang udah kenal sama antum, orang sudah dekat, udah ngerasa nyaman, udah muncul trust. Nah, ini dia. Di sini dia kata kuncinya. Di sini harus ada trust. Kenapa? Kata kunci dari yang nomor 3, ini saya kasih kotak ya, karena ini terpisah. Dia harus punya 3 hamzah. 3 hamzah. Kebenaran. Oh, sorry. Ya, betul. 3 hamzah kebenaran. Berapa? Ini istilah baru ya, antum tidak pernah dengar nih di tempat lain. Coba 3 hamzah kebenaran. Nomor 1 namanya uswatun. Apa nomor 1? Uswatun. Ini apa di dalamnya uswah tuh? Dia kebenaran yang berulang-ulang. Namanya istiqomah. Kenapa orang respect sama antum? Karena antum melakukan apa yang antum ucapkan dan mengucapkan apa yang antum lakukan. Jujur, amanah. Nah, baru masuk yang kedua, hamzah kedua adalah amanah. Ini penting. Urusannya sama apa? Harta, tahta, wanita. Harta tahta wanita ini, abang kakak, ini bicara amanah. Bagaimana amanah dengan harta? Oh, ini baru kepilih, sudah banyak yang mulai klaim ya. Bahwasanya kami menang. Nah, tinggal kita lihat nih, udah dapat nih tahta, gubernur, bupati, wali kota. Harta, tahta, wali kota gitu ya. Seperti apa para orang-orang ini? Nanti nampak sifat aslinya. Jadi hamzah yang pertama adalah uswah. Orang tuh nanti akan dinilai berdasarkan kelakuannya. Maka kata Umar, ikut safar bersamanya. Betul tak? Menginaplah di rumahnya. Berurusanlah dengan urusan uang dengannya. Nampak sifat asli. Jadi kalau urusan itu dia tidak nunjukkan komitmen, termasuk tentang hutang ya Bang Kakak ya. Utang tuh bukan masalah besar kecilnya. Saya udah pelajari pola hutang ini. Pertama tuh niat baik untuk melunasi hutang itu. Itulah yang membuat Allah tuh bukakan pintu rezeki. Kau selama tak pernah berniat untuk melunasi hutang, tidak ada komitmen. Lalu setan yang kau biarkan di otakmu, alay hutang aku segini, masa aku bayar segini? Bukan masalah segininya, niat baik mau bayar tuh loh, itu yang dinilai sama Allah. Maka Allah bukakan pintu rezeki baru. Bacalah hadis-hadis tentang hutang itu. Ketika tidak punya niat untuk bayar, itu yang masuk paret tuh. Saya pesan betul, tapi rasa-rasa kayak percuma rasanya ngomong, tapi tidak ada percuma lah. Mungkin yang nonton-nonton SMK ini ada juga yang punya utang. Bukan masalah besar kecil cicilanmu,
Tapi seberapa sering dan komitmen kau nyicil? Ada 50.000 cicil 50.000. Ada 100.000 cicil 100.000. Catat betul-betul. Iktikat baik nomor satu utang tuh. Gampang rumusnya. Saya lihat banyak orang belangsak hidupnya. Bisa santai gitu. Padahal punya utang. Kau tuh bikin orang ilfeel gitu. Penampilan masih keren. Tapi utang bertumpuk di mana-mana. Kau bayar loh utangmu. Kadang-kadang orang jadi curiga. Padahal mungkin orang tuh tidak pernah mau tahu abang kakak. Kau pakai baju bagus. Kau pakai barang bagus. Kau tinggal di tempat yang bagus. Orang tidak mau peduli itu. Apakah dikasih. Apakah dibelikan atau apa. Tidak, orang tidak mau tahu. Tapi orang tahu kau punya utang dengan santai. Tidak ada ngomong maaf. Tidak ada ngomong apa. Tak ada. Muka-muka tak berdosa. Kalau saya sih di posisi udah kati kau lah. Yang mampus pun kau. Saya ketemu orang-orang begitu. Tak ada. Tak ada maaf ya bang. Belum bisa bayar bang. Tak ada. Anggap lupa ya. Emang setan emang. Ketemu saya sama orang-orang begitu. Maka saya pesan betul. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bang kakak. Nomor 2, amanah. Apa yang nomor 2? Amanah. Nah, nomor 3. Apa bang? Yang ketiga. Yang ketiga nih, amal. Visi. Tujuan. Ide. Gagasan, cita-cita. Apa visi, misi, tujuan, gagasan, ide, dan cita-cita kita ke depan? Mau ngapa? Mau kemana? Mau buat apa? Inilah 3 hamzah kebenaran. Paksa diri. Uswatun hasanah. Yang kedua harus amanah. Maka saya abang kakak menghindari dulu tuh berinteraksi atau bermuamalah sama jamaah. Sangat saya hindari. Beberapa kali jamaah-jamaah orang Pontianak datang ketemu saya bawa duit. Ada yang 150 juta, ada yang 250 juta. Ngajak kerja sama dan bisnis. Saya bilang jangan. Duit 250 juta nih kecil sekali. Duitnya tak seberapa, berkelahinya nanti panjang. Lalu kau ceritakan kemana-mana, misal contoh ya, bisnis yang dirintis sama saya tidak berkembang. Lalu muncul omongan, Ustadz Lukman tuh dulu pernah bisnis sama saya, habis duit saya 250 juta. Padahal 250 juta misalnya tuh jadi ruko, jadi barang. Tapi omongannya apa? Habis duit saya 250 juta sama Ustadz Lukman. Itu yang saya jaga dengan izin Allah sampai 12 tahun terakhir ini. Boleh tanya sama orang-orang Pontianak, sama santri-santri di Munzalan, ada enggak? Saya tuh ngutang sama mereka atau muamalan. Itu saya jaga betul. Pergi kayak di Pontianak, takut betul saya. Banyak yang nawar-nawarkan tuh kerja sama bisnis. Saya punya ruko. Bisa enggak? Gini nih, saya tanya, contoh kasusnya, dia punya ruko, lalu nanti cari travel, kerjasama, travelnya buka di sini, saya nanti suruh bawa jamaah dan segala macam. Mungkin enggak kerjasama kayak gitu tuh? Udah saya tolak sejak dulu kala. Jadi kalau ada travel baru mau ngajak sekarang ya udah terlambat, sejak dulu udah saya tolak. Lebih baik saya jadi rekomendator aja. Rekomendator aja. Misalnya melekatlah nama saya pada satu travel misalnya gitu. Ya kan? Nanti ada apa-apa sama itu, pasti dikait-kaitkan. Ini penyakit. Bab muamalah ini Masya Allah. Maka saya pesan sama Haidir kan di bab muamalah itu mulailah dengan benar sejak awal. Strict betul saya kalau udah bab muamalah tuh. Garang. Tanya sama orang-orang yang pernah saya dampingin. Jaga kualitas barang, tetap baik, tetap bagus.
PR besar. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Mulai dengan benar sejak awal. Abang-abang, kakak-kakak, ada yang namanya premature partnership. Coba bilang. Apa itu premature partnership? Apa namanya prematur? Anak bayi umur 7 bulan sudah lahir. Itu namanya prematur. Biasanya gimana bentuk bayi yang umur 7 bulan sudah lahir? Kecil. Nah, premature partnership itu terjadi karena terlalu cepat kagum sama penampilan seseorang. Maka saya pesan sama abang-abang, kakak-kakak yang mau belajar bisnis, mau memulai bisnis, jangan sampai nanti kena premature partnership. Ujung-ujungnya udah bisa ketebak. Saya tuh belajar polanya, Bang Kakak. Luar biasa Ustadz, saya tak nyangka Ustadz, saya kena tipu Ustadz. Sekian ratus juta Ustadz. Padahal dia tuh orang baik Ustadz. Ngomongnya tuh Masya Allah, Barakallah fikum. Oh, Abu Jahal, Abu Lahab, tak ada bahasa Indonesianya. Kau baru Barakallah fikum. Makanya bodoh tuh jangan istiqomah. Jangan lama-lama bodohnya gitu loh. Ini yang bisnis-bisnis saya pesan betul ya. Yang mau mulai-mulai bisnis tuh tertipu dengan TOP, tulisan, omongan, penampilan. TOP. Jadi ketika kita paham, sadar 3 hamzah kebenaran ini, maka kita akan jaga di nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Nomor 3 yang amal ini nanti orang-orang akan ikut dan ketarik sama apa yang kau ucapkan. Kau ngomong apa aja, besak barang tuh, misalnya gini contoh. Insya Allah kita akan bikin bioskop alternatif untuk menayangkan film-film kehidupan dan film-film kebaikan. Orang percaya sama apa yang antum omongkan. Kenapa? Antum sudah punya 2 modal. Paham enggak kira-kira? Kita akan buka cabang. Orang percaya omongan antum. Kenapa? Ada faktanya. Ada karyanya. Nah, ini belum apa-apa, baru turun dari pohon misal gitu, langsung ngomong, kita akan taklukkan Indonesia. Hah? Kau kelompak mata kau ya, kau tak bisa angkat. Kau nak meyakinkan se-Indonesia, meyakinkan calon mertua ya kau tak bisa? Apa cerita? Ngerapikan bantal tiduk, bekas tiduk seorang sama selimut bekas yang dipakai tadi malam, kau tak bisa lipat. Mana kau nak bisa maju? Bangun tidur apa yang dibaca pertama kali, kan taklukkan dulu diri sendiri. Jadi uswah bicara tentang you and yourself. Tapi kalau sudah masuk amanah itu you and others. Bicara amal you and a lot of people. Tidak pernah saya sampaikan nih. Belum kan? Belum pernah dengar kita kan? Nah, catat baik-baik. Uswah itu tentang dirimu dan dirimu yang satu lagi. Banyak orang berpikir uswah itu tentang orang lain. No, salah. Uswah itu kau dengan dirimu sendiri. Bagaimana jalan nyusun sendal, terbalikkan. Bagaimana kau bangun tidur. Ya kan? Baca nyebut nama Allah. Pakai kopiah, pakai gamis, ada atribut paskas di sini. Minta air putih sama saya. Saya tegur langsung kemarin tuh. Minta air putih. Ini plastik kan ada plastiknya nih.
Dilepas sama dia plastiknya, dibuangnya langsung. Depan mata saya, oh kau cari penyakit depan aku. Karena kau anak aku, pakai baju paskas. Untung tidak saya tampar dia. Pakai gamis, pakai rompi, paskas gitu. Buang sampah nih gampang ya, buang sampah di bawah. Langsung saya bacakan doa dulu, habis itu saya bilang sampah jangan dibuang ya, saya ambil depan mata dia. Buang tempatnya saya bilang, terdiam dia. Tak ada urusan kau sama saya. Sudah di level apa berarti tadi? Yanhauna 'anil munkar. Kau nih pakai gamis, tuh. Malu-malukan Islam kau nih. Kau tuh pakai kopiah, pakai songkok, pakai baju paskas pula, buang sampah sembarangan. Nanti orang jadi benci sama Islam gara-gara tingkah lakumu, bahlol. Bukan masalah sampahnya. Paham gak kira-kira nih? Mana kemarin yang kotanya saya kunjungin? Tegur tuh. Kasih tahu, mudah-mudahan dia dengar. Tapi tidak dengar kayaknya SMK kali ini dia. Kau malu-malukan Islam. Saya bukan marah sampahnya. Kau pakai baju Islam. Kau pakai gamis, kau pakai kopiah, kau pakai rompi, ada tulisan paskasnya. Itu yang aku marah. Nanti orang jadi benci sama Islam gara-gara kau buang sampah sembarangan. Kasih tahu ya, di rumah makan kemarin. Kasih tahu. Paskas yang kemarin sama saya minta air. Langsung saya tegur depan mata. Ini kalau saya tidak tegur nih, saya bilang dosa aku nih. Aku belum tentu bisa balik lagi ke kota ini. Bukan tentang duit, bukan tentang tiket pesawat, bukan tentang jadwal, tentang umur. Tentang apa? Umur. Ustaz Nizar bisa atur jadwal, tapi umur saya tidak bisa diatur. Maka saya bilang kepada beberapa kawan-kawan, saya jadikan kunjungan-kunjungan saya itu, saya anggap sebagai kunjungan terakhir. Kemanapun saya safar, saya anggap ini kunjungan terakhir. Makanya ditutup sebelum ke bandara kami ke kuburan. Ke kuburannya Om Nur, Paskas Makassar, Allah yarham. Muhammad Nur namanya. Bayangkan 3 ton diselesaikan sendiri berdua istrinya aja. Tidak lama habis distribusi beras, beliau pagi masih ngantar jamaah, siang masih ngurus jamaah umroh, sore meninggal dunia tidak pakai sakit. Usikum wa nafsi bitaqullah, usikum wa nafsi bitaqullah. Orang-orang yang hari ini masih santai, tidak bayar utang, santai tenang kayak tidak ada dosa, santai tenang kayak tidak ada apa-apa, masih santai-santai tidak bikin apa-apa, tidak ngelakukan apa-apa. Selesaikan dulu 3 hamzah kebenaran ini. Tidak usah banyak bacot kemana-mana kita. Uswah tentang dirimu dan diri sendiri. Amanah diri dan orang lain and others. Amal you and people, a lot of people. Karena ini sudah cerita menggerakkan. Ini cerita sudah menginspirasi, inspire people. Ini bicara amal, visi, misi, tujuan, ide, gagasan, konsep, cita-cita. Orang akan sangat mudah percaya dengan apa yang sudah engkau lakukan. Apa karyamu? What you have done. Saya ulang ya. Ini materi nanti resumenya jangan sampai salah. 3 hamzah kebenaran. Jadi Ayaman, untuk level saya pemula, apa yang harus dibetulkan? Uswah. Tidak usah dulu bicara amanah, tidak usah dulu bicara amal. Tadi saya cerita tentang ada jamaah yang datang bawa duit. Di sini ya, di tengah-tengah sini. Ingat betul saya, 150 juta dibawanya cash. Bawa duit 150 juta. Ngajak syirkah kerjasama. Ustaz kan punya jamaah. Ustaz kan punya ini. Saya bilang, enggak kak, enggak bunda. Saya perlu enggak? Itu bayangkan ya, kalau enggak salah tuh 2014, 2015 lah kejadiannya tuh. Kira-kira saat itu duit 150 juta besar atau kecil? Bisa sewa ruko? Bisa buka bisnis? Bisa dagang-dagang? 2014, 150 juta cash dibawa jamaah tuh datang ke sini. Di tengah-tengah sini, ingat betul saya. Saya suruh bawa balik. Jangan kak, saya bilang. Jangan bunda, saya bilang. Saya takut, saya bilang. Nanti gara-gara 150 juta tuh duit kita, bisnis kita, usaha kita, jadi terbengkalai. Niat baik kita jadi hancur.
Nanti misalnya kalau tidak laku tuh ruko, kira-kira gimana orang dia cerita? Habis duit saya sama Ustaz Lukman tuh 150 juta. Padahal 150 juta jadi uang ruko. Jadi apa Ki? Ya contoh, bisnis itu apa? Cost productionnya. Satu, jadi ruko, sewa, terus mesin, stok barang, jadi perlengkapan mungkin, entah handphone, bahan baku, inventaris, betul nggak? Kan itu masuknya ke bisnis, bukan masuk ke saya. Tapi omongannya kemana-mana. Habis duit saya sama Ustaz Lukman tuh. Ustaz Lukman tuh. Sekarang jawab jujur. Orang ini siap bagi, katanya kan bagi hasil. Apa bisnisnya? Bagi hasil. Syariah kata dia apa? Sekarang coba jawab jujur. Orang tuh siap bagi untung dan bagi rugi atau bagi untung saja yang siapnya? Mana dia mau tahu bagi rugi? Tenaga yang keluar divaluasi enggak tuh harusnya dalam konsep syariah Islam? Ada valuasinya kan, ada nilainya kan? Keahlian, skill, waktu yang diluangkan untuk mempromosikan karena dia merasa dia invest duit, lalu kau bekerja situ tungkos lumos. Divaluasi enggak tenagamu tuh? Dalam konsep Islam harus divaluasi. Maka Islam yang paling fair, enggak ada konsep gaji. Dalam Islam konsepnya ujroh. Betul enggak, Dir? Apa dalam Islam konsepnya? Ujroh. Ujroh itu hasil yang diberikan berdasarkan karya. Gaji tetap itu bukan konsep Islam sebenarnya. Ujroh, ada barang laku, ada upah. Dan business owner tidak harus ambil untung paling banyak. Boleh loh, misalnya gini, konsep reseller. Modal misalnya 50.000, harga jual 100.000. Lalu kita konsep reseller, konsep jualan. Kita bilang, kakak, abang yang bisa bantu jualkan produk saya dengan HET 100.000 dapat 40.000. Ambillah semuanya 40.000. Saya ngambil 10.000 aja, untung tipis di akhir. HPP modal 50, 10 margin untuk owner. Ada tim yang kita rekrut jadi reseller. Kakak ambil 40.000-nya. Ambillah. Yang penting barangnya sama saya. Boleh kayak gitu? Boleh. Win-win solution. Itu kenapa waktu ada yang datang ke bawakan saya duit 150 juta waktu itu, saya suruh bawa balik duitnya. Kecewa muka beliau tuh. Kenapa Ustaz tolak? Saya ini niat baik loh Ustaz. Iya saya bilang. Saya belum siap Bu. Saya belum siap. Takut. Apa ujiannya Abang Kakak? Duit nih. Ujian silaturahim. Berapa banyak silaturahim putus gara-gara? Kalau gaji guru sekolah gimana Ayaman? Kan tiap hari. Kan saya bilang itu pilihan kita. Maka kalau mau aman bebas ragu-ragu ya dagang. Tapi saya tidak bilang haram loh ya, awas nanti dipotong-potong ya. Di Munzalan kita pakai sistem ihsan, hadiah akadnya. Jadi kalau terima alhamdulillah, tidak terima alhamdulillah. Dari awal udah diakadkan hadiah. Apakah semuanya paham? Tidak. Apakah semuanya langsung ngerti? Tidak. Semuanya nganggap dengan anggapannya masing-masing. Cobalah cek. Putus silaturahim tuh gara-gara duit. Ngeri. Dah. Bisa dipahami gak materinya nih kira-kira? Hari Senin nih. Agak berat soalnya materinya nih. Lumayan lah dosisnya. Dari mulai tadi yad'una ilal khair. Terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Padahal tadi belum habis ya. Ini level keempat.
pembukaan saya tadi itu. Apa yang keempat, abang kakak? Keberkahan rezeki. Inilah yang dibaca di doa selamat, yang kayaknya banyak orang yang hafal doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Kalau fil jasadi pakai alif lam, wa afiatan fil jasadi, atau wa afiatan fi jasadin boleh. Wa ziyadatan fil ilmi pakai alif lam. Wa barokatan fir rizki pakai alif lam lagi, atau wa barokatan fi rizkin boleh. Yang enggak boleh apa ya man? Yang enggak boleh itu kalau alif lam dikasih domir. Ini pelajaran bahasa Arab. Misalnya wa barokatan. Nih yang sering salah. Wa barokatan fi ar-rizqi. Wa barokatan fir rizqi boleh. Wa barokatan fi rizqina boleh. Bahasa Arabnya boleh. Yang enggak boleh gimana? Wa barokatan fir rizqina. Ini haram dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada alif lam plus domir. Dalam ilmu apa nih? Ilmu nahwu. Tidak boleh ada domir. Domir itu yang belakang. Plus alif lam. Maka saya bilang hafiz Quran, hafal Quran, itu bukan akhir. Itu baru tahap 1. Apa PR selanjutnya? Belajar bahasa Arab. Apa bedanya ja'ala, kholaqa? Sama-sama membuat. Apa bedanya kiroah dengan tilawah? Sama-sama membaca. Maka setelah pintar membaca dari kiri ke kanan, abang kakak belajar juga membaca dari kanan ke kiri. Maksudnya tulisan-tulisan kayak gini nih. Belajar bacanya dari dari kanan ke kiri. Tawakal diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi tawakal. Dah. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, ini yang kita minta sama Allah, wa barokatan fir rizki. Coba bilang. Barokatan fir rizkina itu pakai alif lam enggak boleh. Kalau mau pakai domir, maka alif lamnya buang. Fi rizkina, fi ilmina. Udah paham? Enggak paham? Pusing ya? Ini kalau dijelaskan kaidahnya lebih pusing lagi nanti. Belajar. Sama-sama belajar. Ayaman pun masih belajar juga. Ini namanya yad'una ilal khair. Wa barokatan fir rizki. Berarti kalau ada alif lamnya berarti sudah fir rizki. Boleh enggak? Wa barokatan fi boleh? Wa barokatan fi rizkin. Boleh? Boleh. Pilih 3. Nah, ini belajar bahasa Arab nih. Boleh fi rizkin tanpa alif lam, tapi dia kasrotain akhirnya. Kenapa fi rizkin? Karena ada fi di depannya. Nah, enggak ada angin, enggak ada hujan, lalu ngomong Rasulillah. Kok Rasulillah? Kenapa dia jadi kasro? Rasulullah. Kalau ala Rasulillah, betul.
Salatan wa salaman ala Rasulillah. Karena ada harfu jarnya. Nah, itulah penting belajar bahasa Arab. Nggak apa kalau nggak paham. Arab maklum ya dulu. Nah, yang dulu-dulu di pondok tuh keluarkan ilmunya. Tapi ilmu mau bertumpuk, hafal kau sekian kitab, kau tak praktek, nol putul. TKC, apa? Kau mumtaz pun tuh apa? Mumtazmu. Saya bilang, kemarin saya marah kan, tegur betul. Untung enggak, terlalu belum kenal. Kalau tuh pengurus pusat, saya pangkung betul palanya. Persis gamis kayak Adir gitu. Pakai gamis-gamis hijau gitu, pakai kopiah, pakai rompi. Kan simbol Islam banget tuh. Minta air minum, nanti Syahid tegur ya. Saya sering ngelihat orang, mohon maaf, tidak pakai atribut Islam. Begitu dia buang sampah, disimpannya di kocek bajunya. Itu orang berarti paham. Bisa kebayang, pakai gamis putih kayak gini, rapi, bagus, habis buang sampah, masukkan ke kocek. Orang respect gak sama Islamnya? Gitu. Maka kadang-kadang saya pun naik motor tuh, kalau tak pakai helm tuh, padahal cuma ke depan situ kan. Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap gitu. Ini kalau kena capture orang, maka amannya naik mobil ya saya. Kecuali kalau antum mau laju kan, pakai mobil, pakai helm juga. Hah? Rally. Ya kan Paris Dakar kan? Jadi ada berapa? Ada 3. Barokatan fi rizkin, barokatan fir rizki. Ketika ada alif lam, kasrohnya jadi kasroh 1 aja, tidak kasrotain. Maka saya bilang jangan tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, lalu tiba-tiba langsung ala Rasulillah. Apa tiba-tiba kita bersolawat kepada Rasulillah? Kemana kepada Rasulillah? Nggak bisa pakai kombinasi gitu. Kepada itu bukan harfu jar. Jadi kalau antum sudah mulai muncul di publik, pastikan yang antum ucapkan itu benar secara kaidah, benar secara rumus. Maka saya kan nyontohkan juga, misalnya nyebutkan ayat Quran, saya bilang biasakan nyebutkan nomor surat dan nomor ayat. Ustadz, saya lagi bingung, ragu mau melanjutkan pernikahan, tapi mungkin makin ragu dengan calonnya, beda tujuan. Biasanya kalau mau nikah gitu, kalau pacaran enggak pernah ragu. Kalau ada judulnya nikah, maka dibikin ragu. Jangan nikah seorang, cari pendamping, cari ustadz, cari guru. Di Munzalah ini banyak stok ustadz-ustadz yang bisa diajak untuk diskusi ngobrol. Ya kan, mumpung belum saya terima nikahnya. Kan kau nggak bisa kayak beli mobil atau beli handphone gitu. Beli, begitu cocok, lanjut, nggak cocok, jual, second like new baru 2 hari gitu, bisa. Pernikahan nggak bisa kayak gitu. Nah, nonton film Cinta Dalam Ikhlas. Abang ke bioskop, pergi nonton film Cinta Dalam Ikhlas. Abang sendiri ya, jangan gatal ngajak perempuan tuh. Kau seorang, atau suruh dia nonton di tempat lain. Sayang, kita nonton bareng yuk. Gatal. Gatal. Nonton di bioskop yang lain. Ya. Namanya bagus sekali nih, Dar Der Dor. Cinta Dalam Ikhlas. Ada yang sudah nonton? Berapa orang yang sudah nonton? Apa rasanya? Hah? Jadi mak rasa nak nikah lagi atau gimana? Enggak. Bang Abu udah nonton, Bang Abu? Wah, harus nonton Bang Abu. Wah, keren. Itu untuk kita sebagai ayah. Jadi film ini bukan hanya cerita tentang anak muda. Enggak.
Bukan cerita tentang Atar dan Aurora, tidak. Ini juga cerita tentang orang tua. Bagaimana menjadi orang tua yang bisa nanti menyiapkan. Karena gini, ini antum boleh setuju boleh enggak ya. Dalam belief atau keyakinan yang saya yakini, menikahkan anak termasuk tanggung jawab orang tua. Maka saya bertanggung jawab. Anak saya pertama perempuan. Kak Iya. Maka saya harus bantu jadi panitia. Ya minimal jadi pagar lah ya kan. Pagar apa namanya tuh? Pagar betes kan namanya yang. Tentu masih lama. Tapi saya udah ngomong sama Kak Iya, anak saya 14 tahun. Kak Iya 14 tahun nak, 10 tahun akan datang. Ini sekarang masih kecil-kecil, lari-lari. Mana terasa? Times flew. Ketemu hamil. Assalamualaikum bang. Istri saya ngisi agi bang. Mak berkincah terus kerja kita nih. Nontonlah Cinta Dalam Ikhlas. Bagaimana jadi ayah. Gimana jadi orang tua. Bagaimana jadi ibu. Itu pelajaran mahal. Benar asli. 9,9/10 kalau saya kasih nilai. Ya, udah nonton? Coba tonton. Anak pertama perempuan kan? Coba harus nonton. Oh istri juga perempuan, ya udah bawa berarti sekalian. Bagus juga prinsipnya. Oh untung antum sadar ya istri perempuan ya? Istri abang perempuan enggak? Ajak dia sekalian. Benar, saya enggak bohong. Kem, gimana Kem? Nanti kan sebagai pengamat film internasional. Gimana film Cinta Dalam Ikhlas gimana? 9,9/10. Sama berarti nilainya. Tuntas. Itu Bang Fajar Bustomi sutradaranya. Penulis novelnya Kang Abai. Film itu dikemas Masya Allah. Dapat haknya, dapat khairnya, dapat jamalnya, dapat. Ada yang udah nonton enggak? Saya mau minta pendapatnya dong yang udah nonton. Cinta Dalam Ikhlas. Ayo kita jaga film ini sama-sama. Saya sudah nonton Ustadz sama anak perempuan. Saat film selesai saya langsung memberikan tausiah kepada dia. Mak, langsung tablik akbar. Belum? Wah, ayo nonton. Udah disiapkan di seluruh bioskop itu. Kesempatan. Oh banyak yang belum. Pantaslah. Nonton abang. Insya Allah tidak nyesal. Money back guarantee. Nggak ada bioskop di kota kami. Oh bikin layar tancap. Nih. Nonton film sambil nyatet quote-quote-nya. Serasa nonton SMK. Elit global tidak boleh disebut ya. Tolong. Elit global. 9/10 Ayaman, seru. Oke. Oh Malaysia, insya Allah coming soon nanti Malaysia mudah-mudahan ada juga. Nanti pakai subtitle. Kem, bilang sama Bang Fajar, siapkan di Malaysia pakai subtitle bahasa Inggris. Tapi orang Malaysia paham lah bahasa Indonesia. Udah biasa kan nonton tersanjung sampai 300 episode kan. Di Kalsel ada Ustadz. La ilaha illallah. Kalsel di mana bang ini? Ada lah di Kalsel. Nah, tinggal ngomong sama Bang Fajar, gimana caranya kota-kota yang tak ada bioskop ini bisa nonton juga. Bikin layar tancap, Cinta Dalam Ikhlas. Di Ambon ada XX1 tapi tidak tayang. Oh Masya Allah. Sudah turun ke layarnya? Di Pontianak masih ada enggak? Coba cek. Di Transmart. Oh di XX1 sana sudah enggak ada? Sudah pindah, oke. Yang Pontianak pindah ke Transmart, nonton. Booking. Bang Abu karyawan-karyawannya ajak nonton Bang Abu. Malam baru buka. Kan banyak yang belum nikah tuh. Wah itu nonton itu. Tak jadi goreng nasi dia Bang Abu. Tapi benar, Bang Abu anak pertama sama dengan saya perempuan.
Kita perlu belajar di film itu. Asli, banyak sekali pelajaran. Siapa kemarin yang orang tua ngerasa belajar di film itu? Ada enggak? Ada enggak materi Samara di situ, Dam? Hadir? Dapat enggak materi-materinya? Tadi yang kakak tadi yang bilang nyatat-nyatat quote-nya serasa nonton SMK, janganlah buka-buka kartu. Elit global. Nonton ya. Bismillah ya. CGF ada enggak? CGF. CGV. CGF. CGV maksudnya. Nah, bismillah ya. Mudah-mudahan segera coming soon. Oke, abang kakak. Terakhir penutup, saya ngajak abang kakak untuk terus mendukung program Indonesia Mustahil Lapar. Saya mengajak abang kakak untuk terus mensupport, mendukung program Indonesia Mustahil Lapar ini bersama 5 hamba Allah istimewa, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandu jenazah, marbot masjid, dan penjaga kuburan. Mereka ini yang menurut saya ya, selesai sudah bab uswah dan bab amanahnya karena ngajar ngaji, mandikan jenazah selama lebih dari 40 tahun. 30 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Program ini baru berjalan 4 tahun. Sedangkan mereka sudah ngajar ngaji 40 tahun. Berarti 4 dengan 40, 10 kali lipat berbanding. Jadi mereka sudah jalan 40 tahun, programnya baru jalan 4 tahun. Berarti abang kakak dengan atau tanpa support kita, mereka sudah berjuang di jalan Allah. Ayo support, ayo dukung, ayo share. Dan tadi saya bilang kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita mensupport orang-orang yang istimewa begini, Allah izinkan kita bisa dicatat sebagai pendukung kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan abang kakak. Nanti yang di TikTok ditunggu postingannya. Ada admin kita juga di TikTok. Ayo dukung, support bagaimana guru Quran di pedalaman Kalimantan ini tetap survive, tetap bertahan, dan bisa kebayang ya. Kalau guru-guru ngaji kampung ini atau tukang gali kubur pemandi jenazah ini merajuk gitu, ada yang meninggal disuruh mandikan seorang. Masya Allah, tabarakallah. Ini campaign yang harus diulang-ulang. Ayo abang kakak bantu, support, dukung. Bagaimana mereka beliau-beliau ini tetap bisa menjaga kebenaran, menjaga kebesaran Allah, dan juga membesarkan agama Allah di pedalaman-pedalaman Kalimantan. Mohon doanya untuk saya bang kakak, doakan untuk istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.